Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adiksi Podcast, tempat bercerita yang candu. Adiksi Podcast akan memberikan kalian semua informasi, inspirasi, dan juga aspirasi. Bersama saya, Siti Fatma. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang Masya Allah luar biasa, yaitu Kepala Sekolah kita tercinta, Ibu Yayan Dwi Iryani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Pasti sangat sibuk ya Ibu, tapi terima kasih banyak karena di sela-sela kesibukan Ibu masih bisa datang di acara kali ini. Oke Ibu, ngomong-ngomong tentang PJJ ya Ibu, kira-kira kita itu sudah 2 tahun lamanya Ibu melaksanakan pembelajaran secara online. Dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka yang saya sendiri sebagai siswa merasa sangat senang Ibu, karena kalau di sekolah kan kita bisa ketemu teman, kita bisa belajar bersama teman gitu Bu. Namun mungkin banyak dari teman-teman saya ataupun siswa-siswi lain mungkin merasa aduh gimana ya sekolahnya, karena mungkin mereka tuh harus beradaptasi lagi Ibu karena sudah terlalu lama online gitu ya Ibu. Kalau online kan kita bisa santai-santai, tapi karena sekarang sudah tatap muka, kita di sekolah yang masuknya itu jam 7 sudah bel, mungkin teman-teman juga banyak yang datang terlambat ya Ibu. Kalau ngomong-ngomong tentang sekolah, menurut Ibu perubahan apa sih Bu yang sangat terasa bagi Ibu mengenai pembelajaran tatap muka ini? Oke, memang sih ya, kemarin kita sudah, ya boleh dibilang kita hibernasi ya, karena kita 2 tahun kurang lebih kita melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau online. Dan tentunya karena habit yang muncul setelah 2 tahun itu tentu akan cukup sulit untuk dirubah ketika siswa kemudian harus mengikuti pembelajaran normal kembali seperti sebelumnya. Kalau dibilang apa yang terasa, tentu terasa berbeda. Dari sisi kami selaku penyelenggara pendidikan, kemudian teman-teman guru dan tenaga kependidikan, meskipun sebenarnya pada saat pembelajaran online pun kita sebenarnya nggak libur ya, karena beberapa orang guru juga tetap melaksanakan kegiatan di sekolah, tetapi tetap saja ada yang berbeda ketika kita memberikan materi secara online dibandingkan ketika kita memberikan materi secara offline atau langsung. Dan tentunya semoga dengan pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan 100% ini, penyampaian materi yang diberikan kepada siswa dari gurunya itu bisa tersampaikan dengan lebih baik lagi, kemudian siswa juga bisa kemudian menyerap ilmu dan pendidikan materi yang diberikan oleh guru itu dengan lebih baik lagi. Dan tentunya pembelajaran tatap muka ini juga menjadikan momen bagi siswa atau peserta didik untuk kembali lagi ke habit awal mereka, di mana mereka harus bangun pagi setelah sholat subuh, kemudian bergegas, kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan awal pembelajaran tatap muka ini bisa mengembalikan kembali ya ke habit siswa menjadi lebih baik lagi. Iya betul Ibu. Kalau dilihat dari siswanya ya Ibu, menurut Ibu siswa-siswi di sekolah ini tuh masih banyak yang belum beradaptasi nggak sih Bu? Oke, kalau dari sisi peserta didik yang kita bisa lihat dari beberapa waktu yang sudah berjalan ya pada saat pembelajaran tatap muka, memang masih ada beberapa ya siswa yang cenderung terlambat untuk sampai ke sekolah. Makanya di awal pembelajaran tatap muka itu kita menerapkan 1 minggu di awal itu kita lakukan masa adaptasi ya, di mana siswa tidak ada pembelajaran di kelas, tetapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan tadarus, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang cenderung tidak memberikan siswa itu langsung ke materi pembelajaran, tetapi lebih ke arah kita mencoba siswa itu untuk
adaptasi dulu selama 1 minggu ke depan, dan alhamdulillah dengan masa adaptasi kemarin yang 1 minggu itu siswa kesini menjadi lebih bagus lagi, lebih disiplin lagi pada saat tiba ke sekolah, dan makin kesini makin sedikit juga siswa yang datangnya terlambat. Iya betul Ibu, karena Fatma sendiri ya Ibu sebagai IPM-nya kadang itu masih suka ngelihat teman-teman yang masih melanggar peraturan dan ya masih ada yang telat. Cuma alhamdulillahnya emang makin kesini makin berkurang sih Ibu, karena mungkin mereka juga sudah terbiasa ya Ibu. Oke Ibu, kembali ke tema karena kita temanya persiapan sekolah sang juara. Menurut Ibu itu kriteria sekolah sang juara itu yang seperti apa dan bagaimana sih Ibu? Oke. Kriteria sekolah sang juara. Sekarang kita bahas dulu dari sang juaranya terlebih dahulu. Kalau kita lihat kata-kata sang juara, kita kembalikan lagi ke setiap individu, siapapun itu ya. Siapapun itu sebenarnya memiliki sifat atau bisa menjadi sang juara untuk dirinya sendiri. Manusia atau individu diciptakan oleh Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu dilengkapi dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi dari masing-masing sifat dan kepribadian yang berbeda-beda itu pasti ada hal yang menjadikan nilai plus atau nilai tambah dari setiap individu tersebut. Nah, kalau berbicara tentang sekolah sang juara, maka seluruh siswa atau seluruh peserta didik itu adalah juara buat dirinya sendiri. Nah, sekolah punya tugas atau punya fungsi untuk membentuk karakter atau membentuk pribadi dari masing-masing individu itu sendiri, sehingga setiap individu itu kemudian bisa menemukan jati dirinya sendiri gitu, dimana atau bagaimana caranya mereka bisa menjadi juara buat dirinya sendiri. Jadi kalau menurut saya sekolah sang juara itu adalah sekolah yang bisa membentuk karakter dari setiap peserta didik di sekolah tersebut, sehingga peserta didik itu menemukan jati dirinya sendiri gitu. Karena setiap individu saya yakin diciptakan dengan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pasti punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Ya Masya Allah jawabannya. Nah kalau menurut Ibu ini, dengan mendengar jawaban yang tadi Ibu berikan, sekolah kita ini sudah termasuk sekolah sang juara nggak sih Bu? Kalau bahasa kerennya OTW ya. Oh iya. Kita sih pengennya sedang berusaha sebaik mungkin mencoba menggali setiap potensi yang ada atau yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita, sehingga peserta didik itu dapat menemukan jati dirinya sendiri di sekolah kita. Kemudian dia nanti setelah lulus bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa menjadi pribadi yang sukses. Karena mandiri dan sukses itu nggak diukur kemudian dengan seseorang itu hanya diukur dengan dia kemudian memiliki nilai akademik yang tinggi saja. Tidak seperti itu, karena kita paham bahwa satu orang anak mungkin dia bisa memiliki atau mencapai nilai akademik yang tinggi karena dia memiliki daya serap yang tinggi terhadap mata pelajarannya, tetapi mungkin dia juga memiliki kekurangan di mata pelajaran lain. Begitu juga sebaliknya, ketika siswa itu kemudian punya fisik yang kuat, punya fisik yang bagus, mungkin dia bisa mempunyai nilai yang bagus di nilai mata pelajaran olahraga misalkan, tetapi belum tentu juga dia kemudian menjadi memiliki nilai yang bagus di mata pelajaran yang lain. Makanya kembali lagi bahwa setiap individu itu pasti punya nilai plus dari masing-masing kemampuannya sendiri-sendiri, dan itu nggak bisa kita samaratakan. Nah, sekolah kita mencoba untuk mencari tahu siswa ini punya nilai unggul di mana sih gitu kan, karena setiap keunggulan dari pribadi masing-masing itu kan pasti berbeda gitu. Nah, itu yang kita sedang coba untuk kita bangun ya. Semoga kita bisa sih mencari atau menggali potensi yang ada dari masing-masing peserta didik. Ya Ibu, intinya kita sebagai siswa juga pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan ya Ibu. Oke Bu, ngomong-ngomong, Fatma sendiri itu tahunya kalau sekolah kita ini termasuk sekolah farmasi terbaik Ibu sewilayah 3 Cirebon. Kalau menurut Fatma itu kan
yang wow banget ya Ibu predikat untuk sekolah kita. Nah, menurut Ibu sendiri pantas nggak sih Bu kalau sekolah kita itu diberikan predikat sebagai sekolah farmasi terbaik sewilayah 3 Cirebon? Oke. Kalau menilai pantas nggak pantas karena saya adalah pengelola sekolah ini, tentu pengennya dinilai pantas gitu ya. Tetapi kita nggak kemudian harus berbangga diri. Sekolah kita memang sekolah pertama yang menyandang predikat sekolah menengah farmasi itu awalnya ya, sebelum ada SMK jurusan farmasi ya yang lain. Kita di wilayah Jawa Barat itu awalnya hanya punya 4 yang punya predikat sebagai sekolah menengah farmasi. Kemudian berkembang sehingga dengan regulasi kemudian berubah menjadi SMK farmasi dan akhirnya muncullah beberapa sekolah SMK farmasi yang lain. Tetapi kalau melihat sejarah mungkin kita bisa menyatakan diri kita sebagai sekolah yang terbaik, tapi harus kita ingat juga sekolah yang lain pun terus berbenah diri. Jadi kalau kita terlena dengan kata-kata bahwa kita adalah sekolah yang terbaik tanpa kita melakukan pembenahan diri, tanpa kita melakukan perubahan, maka bisa saja beberapa tahun yang akan datang predikat itu pindah ke sekolah yang lain. Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa untuk menjadi sekolah yang terbaik, unggul, itu nggak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tapi semua unsur yang ada di sekolah tersebut harus terlibat, harus dilibatkan, baik itu peserta didiknya, baik itu pendidiknya, baik itu tenaga kependidikannya. Kita harus sama-sama bekerja sama sehingga predikat sekolah unggul terbaik itu tetap menjadi milik kita gitu ya. Berbicara tentang unggul ya Ibu, menurut Ibu tuh sekolah kita itu bisa dikatakan unggul dari farmasi lain, dari sekolah farmasi lain itu karena apa sih Ibu? Oke, tadi kembali lagi pada awal sejarah ya berdirinya, kita merupakan sekolah farmasi yang paling tua di sewilayah Ciayu Majakuning ya, atau wilayah 3 Cirebon. Dengan mungkin tadi predikat sekolah yang pertama, tentu saja start awalnya juga kan kita lebih dahulu dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Tetapi kembali lagi tadi, kalau kita menyatakan diri kita adalah selalu yang unggul atau selalu yang terbaik tanpa kita melakukan pembenahan diri untuk sekolah kita, maka mungkin saja predikat itu akan bisa diambil alih oleh sekolah lain. Kalau kemudian ditanyakan apa yang menjadi keunggulan kita, mungkin dari segi fasilitas bisa Ibu bisa menjadi nilai jual kita karena kita punya fasilitas yang cukup lengkap. Kemudian kita juga punya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mumpuni. Kemudian jumlah apoteker atau guru produktif di sekolah kita juga lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, sehingga itu bisa menjadi nilai jual kita untuk menyatakan bahwa sekolah kita masih memiliki keunggulan dibandingkan sekolah yang lain. Oke Ibu, apakah Ibu sendiri itu mempunyai terobosan baru atau program baru gitu Bu untuk biar sekolah kita ini tetap menyandang sebagai sekolah farmasi terbaik? Oke. Untuk program baru supaya sekolah kita tetap menjadi sekolah yang unggul, maka di tahun ajaran 2021-2022 ini kita mencoba beberapa terobosan. Yang pertama ada program tahfiz, di mana pada program ini setiap harinya peserta didik itu melakukan literasi baca Quran sebelum melakukan pembelajaran. Dengan melakukan baca Quran sebelum melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik menjadi lebih siap ya untuk menerima pembelajaran. Kemudian di program tahfiz itu juga ada kegiatan di mana peserta didik harus melakukan penyetoran hafalan kepada guru-guru yang sudah ditunjuk
Kemudian nantinya setelah cukup setoran hafalannya itu nanti akan kita berikan sertifikat. Kemudian yang kedua adalah program pengembangan jiwa entrepreneur untuk para peserta didik, di mana kita mencoba membuka atau menggali potensi peserta didik sehingga peserta didik itu bisa mencari mencari atau mengetahui sebenarnya dia memiliki jiwa entrepreneur atau tidak, di mana kita mencoba dengan memfasilitasinya dengan membuka bisnis center di mana peserta didik bisa kemudian menitipkan produk-produk yang sudah dicobakan atau dibuat oleh mereka sehingga peserta didik juga nantinya bisa mendapatkan income dari apa yang mereka sudah buat. Kemudian di lab PPK kita juga kita akan coba terus menggali atau kita coba terus mengembangkan produk-produk apa saja yang bisa kita siapkan atau kita bisa produksi, dan tentunya jika itu terkait dengan produk makanan dan minuman, kedepannya kita akan mencoba mendaftarkan produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh bisnis center atau yang diproduksi oleh tim pengembangan produk kreatif menjadi produk yang berlisensi atau memiliki izin edar, minimal adalah PIRT ya, atau produk industri rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah kita coba mengembangkan juga pembelajaran kita berbasis IT, karena pandemi 2 tahun kemarin itu tentu mau nggak mau guru dan siswa itu juga harus dituntut untuk mau belajar tentang IT kan, sehingga kita teruskan sehingga nanti kedepannya sih kita coba mudah-mudahan kedepannya sekolah kita bisa mengembangkan tadi 3 hal tersebut. Oh, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Ibu program-program baru yang telah ada di sekolah kita ini. Oke Ibu, sebelum ditutup barangkali ada sekata ataupun 2 kata yang mungkin bisa memotivasi teman-teman di rumah yang ingin Ibu sampaikan. Untuk seluruh siswa-siswi SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, kita adalah individu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan dan memiliki kelebihan serta kekurangan. Galilah potensi yang ada pada diri kalian masing-masing, kembangkan potensi tersebut dan cari jati diri kalian, karena dengan menemukan jati diri kalian dan menggali potensi yang ada pada diri kalian masing-masing, maka insya Allah kedepannya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya amin, amin. Terima kasih banyak Ibu telah hadir di acara kali ini. Semoga semua yang Ibu harapkan demi kemajuan sekolah ini bisa terwujud. Dan untuk teman-teman, nantikan podcast selanjutnya. Jika podcast ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.